Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Sudah tidak asing lagi dengan sosok Gus Samsudin. Bahkan dengan kontroversialnya yang kadang nyeleneh dan sering menyimpan benda-benda seperti perang atau bambu petuk. Terkadang ada segelintir orang menyebut beliau ini sesat dan bahkan menyebut beliau itu dukun. Dan kali ini tim Parete dan Kang Riki sedang menuju suatu daerah di Kediri. Di sana ada salah satu tokoh yang mempunyai cerita sama dengan Gus Samsudin. Hanya karena beliau suka mengoleksi bambu petuk dirinya dianggap dukun. Ikuti terus perjalanan kami dan tidak lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita mau mendatangi salah satu tokoh tokoh masyarakat. Dan beliau ini mempunyai cerita itu hampir sama dengan abah kita, di mana beliau ini bisa dikatakanlah dianaktirikan di lingkungan atau di masyarakat. Karena apa yang dilakukan beliau ini menurut pendapat orang sekitar itu katanya sebagai dukun. Di dalam rumahnya itu banyak sekali keris dan juga bambu lah, seperti ruangnya abah. Kita bertanya-tanya bagaimana penjelasan beliau terkait benda-benda yang ada di rumahnya, dan terus kenapa beliau ini bisa sampai disebut seorang dukun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wa siri fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wa siri fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa lagi bersama kami anak-anak Gus Samsudin ataupun santri Pondok Nuswantoro, sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan hari ini kami masih bisa menyapa-nyapa panjenengan semuanya, sahabat-sahabatnya. Tentunya yang berada di Indonesia maupun di luar negeri sana, sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, Mas Dadang dan juga Mas Riki ya, kita mau mendatangi salah satu tokoh tokoh masyarakat, dan beliau ini mempunyai cerita itu hampir sama dengan abah kita,
di mana beliau ini bisa dikatakanlah dianaktirikan di lingkungan atau di masyarakat. Karena apa? Karena apa yang dilakukan beliau ini menurut pendapat orang sekitar itu katanya sebagai dukun. Dukun ya Mas Dedang ya? Iya. Nah. Iya. Jadi ya seperti itulah Kang. Pak Rete juga mungkin banyak ilmu yang mungkin yang belum saya ketahui. Mungkin dengan panjenengan mengajak saya, mengajak Kang Dadang dan kru kita untuk bersowan ke mbahnya ini. Saya nggak tahu mbahnya ini siapa, nggak tahu jujur. Nah mungkin ada ilmu-ilmu yang belum saya ketahui atau kita ketahui. Betul. Nanti kita bisa mengambil ilmu dari sana, mulai dari gimana filosofinya pring atau pusaka-pusaka yang biar orang itu nggak salah paham. Betul, biar tercerahkan lah. Nah kayak gitu. Ya saya berterima kasih kepada panjenengan Pak T karena sudah mengajak saya, karena saya itu orang yang paling malas di dunia ya saya. Kesukaan saya tidur. Ya enggak lah, semua orang itu ada ranahnya Mas. Pasti ada lelah. Pasti gitu ada lelahnya. Ada capeknya. Makanya di sini saya memvideokan khusus untuk Anda, dan nanti kita bertanya-tanya bagaimana penjelasan beliau terkait benda-benda yang ada di rumahnya, dan terus kenapa beliau ini bisa sampai disebut seorang dukun. Sahabat-sahabat ya. Pokoknya bagaimana penjelasan beliau, ikuti terus perjalanan kami dalam mencari sebuah pencerahan, mencari sebuah wawasan biar kita semua terserahkan. Oke, ikuti terus perjalanan kami pokoknya. Tenan, ojo nesuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, alhamdulillah sahabat-sahabat lover Gus Samsudin ya. Kita sudah dekat ini kira-kira ya. Kita sudah sampai di salah satu rumah warga ya yang namanya dijuluki warga sekitar itu Sunan Kali Lanang atau Gus Afin. Di mana beliau ini di justice masyarakat sekitar itu, beliau ini adalah seorang dukun sahabat-sahabat. Makanya saya, Mas Riki dan juga Kang Dadang ini benar-benar penasaran dengan sosok ini sahabat-sahabatnya. Kok sampai dikucilkan di masyarakat, kok sampai dianaktirikan kan dulu Mas Riki. Jadi beliau itu tidak tek 3P karena di rumahnya itu banyak sekali souvenir atau media yang menurut masyarakat itu kalau menyimpan seperti ini syirik nih. Seperti itu. Makanya beliau ini seperti dianaktirikan di lingkungannya. Nah, ya hampir sama seperti apa kan? Dianaktirikan lah pada bahasanya kan menunggu. Gimana kalau menurut panjenengan itu? Ya, monggo kalau manut mawon. Nggih. Apa kita langsung mencari ngono Mas Sedang ya? Tapi alhamdulillah di malam hari ini kemarin gitu Kang Dadang dengan pakaiannya seperti itu sekarang wah alhamdulillah semakin ganteng. Semoga Kang Dadang mendapatkan jodoh yang Kang solih. Amin. Terus Mas Tapi Dedra, ini Kang Riki, saya kurang pas dengan ngomongnya dengan itu. Gimana? Soalnya Abah Samsudin itu selalu bilang kalau kita memuji seorang itu jangan sampai tidak kan bahasa kalimat-kalimat kayak contoh Masya Allah kayak gitu kan. Soalnya ntar itu jadi pujiannya ain jadinya timbulnya Kang Riki. Abah selalu bilang kayak gitu. Jadi kalau langsung bilang saya ganteng apa gimana, saya takutnya kena ain. Tapi ngomong saya enggak bawa plastik. Udah di sini saja. Tapi yang menjadi perubahan Kang Dadang ini makin lama bajunya ini makin kecil ini ya. Iya, ini Bajunya ya. soalnya badan makin ini aja nih Kang Riki. Berarti kan nggak percuma Abah benar. dan Umi pernah ngupeni atau ngurusin Mas Dadang kan luar biasa. Sangat luar biasa di pondok aja. Yang dimakan Umi dan juga apa kan sama juga dengan santri kan ada seperti hasilnya. itu. Ini udah berapa bulan Mas Dadang? Ini udah berapa bulan? Belum lahir ya? Belum ini. Yuk kita ke sana yuk. Siap. Katanya sih di daerah sini
rumahnya kita kan juga belum tahu juga kan ini. Iya. Ini masih banyak kayu-kayu besar ini Pak RT ya. Iya ini ada kayu apa lo ngaran iki? Ini apa yang bisa dimakan ini? Itu loh. Sukun. Ah, iya. Jareke filosofi ini wong jare ning sukun nek gendrune dang. Wah, ini Jareke katanya. katanya. Ya Tapi, Pak, ini gendrunya. Kadang Untuk bambu kayak gini kan Riki. dang. Di sana kok ada kamera. Kok kayak ada gerombolan orang di sana. Lihat nih, Mas. Kami di sana tuh. Kelihatan nggak, Mas? Kami Coba. Ini apa coba kita bertanya dulu ya? Nggih. Coba dang. Nggih lah. Monggo. Monggo. Kang Riki, Pak RT. Ini ada batu apa dang? Dang. Ini batunya. Gak tahu batunya kok ditumpuk-tumpuk. Ayo. Ayo batu mana rek? Ayo rek. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Iya, Mas. Nggih. Angkatane. Nggih. Pak. Ngapunten nggih. Nggih. Ngapunten nggih. Mo- Kados dereng nate sumerep. Nggih, Pak, ini sebelumnya mohon maaf Pak, ini mau bertanya, kami sedang mencari rumahnya Bapak siapa ya yang mempunyai julukan katanya Sunan Kalilanang Iya. atau Gus Alvin itu loh. Saya mendengar sebuah cerita bahwasanya beliau ini menurut cerita dari masyarakat Pak ya, makanya saya di sini mau membuktikan bahwasanya beliau ini dijatuhi sebagai seorang dukun. Makanya kami dari Pondok Nuswantoro kita ingin mencari, ingin menelusuri kebenarannya seperti apa, Bapak. Oh gitu. Nggih. Jadi panjenengan iki dari Pondok Pesantren Nuswantoro. Pengasuhipun Nabadin. Nggih, Gus Samsudin Jadab. Nggih. Alhamdulillah. Tebih-tebih niki kita saged panggihan tinakdir saged silaturahmi panggihan wonten ing dalem mriki. Nggih. Niki kula lagi enten sedikit acara. Biasanya saya memang suka menyatu dengan alam semesta. Nggih. Nah, di tempat-tempat seperti ini mencoba membaca karena saya memang salah satu pecinta cahaya ayat alam semesta. Oh, ngaten. Nggih. Nyun sewu panjenengan sinten nggih? Nggih, insyaallah kula sing biasanya ditimbali biasa dipanggil Gus Alvin atau Sunan Kalilanang. Wow, menika panjenengan ingkang kula padosi nggih. Pangapunten kula boten kertas soalé. Nggih. Nggih. Nggih, mbok menawi ngersakaken silaturahmi monggo teng dalem. Nggih, kita bincang-bincang yang seperti sampeyan tanyakan. Nggih. Kalau kula memang merasa juga sih di Justice sebagai seorang dukun. Nggih. Bahkan lebih dari itu agak dianaktirikan karena mendapat predikat seorang dukun itu tadi. Oh, nggih. Nah, insya Allah kalau sampean nggak keberatan, mari kita ke rumah. Nggih, nyun sewu tak damel niki Pak nggih kersane. Nggih. Amit nyun sewu nggih. Nggih, cuma yang menjadi pertanyaan kula kan teng mriki madosi namine nggih jenengan nggih nyun sewu. Nggih, insyaallah. Terus apa Pak yang jenengan lakukan di tempat seperti ini, Pak? Nggih, seperti yang saya bilang dari awal tadi, Nggih. saya memang pecinta cahaya ayat alam semesta. Jadi membaca seperti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca ciptaan-ciptaan yang maha kuasa yang punya makna di alam semesta. Nggih. Itu contohnya kita mencoba mendeteksi ataupun mencari di mana keberadaan ayat alam ilahi itu. Jadi memang saya pecinta itu walaupun beberapa orang bahkan banyak orang yang mensalahartikan bahwa cahaya ayat alam semesta itu diartikan sebagai kemusyrikan atau kesyirikan itu. Jadi kalau sampeyan ingin tahu lebih banyaknya, itu ada banyak ayat-ayat alam semesta yang ada di rumah sana. Nggih. Cuma kan yang menjadi penasaran saya mungkin dari netizen ini yang melihat tontonan seperti ini di tempat gelap-gelap di bawah rumpun bambu,
Kalau orang dulu kan takutnya kan iki carane apa jenenge golek pesugihan, apa golek nomor ngoten Pak nyun sewu nggih sadurunge. Siap, nggih. Takutnya dijati seperti itu. Nah, ini kalau terkait tentang mencari apa ayat-ayat Anda, aku enggak paham ya, sampai aku bingung loh. Mungkin panjenengan ngapunten nggih. Nggih. Mungkin panjenengan saged menjelaskan tentang apa itu ayat-ayat apa alam, ya, suci alam tadi, biar ini penonton kita ini tidak salah paham mengartikan. Kan banyak tidak tahu. Makanya kok di sini artinya. tuh yang dicari itu berupa apa gitu loh. Apa itu sebuah benda, apa sebuah tumbuhan itu loh Pak. Makanya aku ndak dong, aku bingung. Perkenalan juga. Nggih. Nggih, intinya yang saya maksud cahaya ayat alam semesta itu, yang saya pahami itu adalah ayat itu ada dua, bukan hanya yang tersurat, tapi ada juga yang tersirat di alam semesta. Nah, Al-Quran itu termasuk hamparan alam semesta ini adalah Al-Quran. Dan disitulah yang lagi kita cintai dan kita pelajari. Salah satunya berwujud ayat itu berbentuk filosofi. Dari mungkin bentuk alam bambu yang berzikir pada ilahi, itu ada Mas. Ada. Kalau di mana-mana ada orang bilang ngaku punya pring petuk, itu banyak sekali di mana-mana mengaku. Tapi yang bilang atau mengaku punya bambu atau pring yang berbentuk lafadz Allah, berzikir pada Allah, itu kayaknya terbilang hampir nggak ada yang pernah menginformasikan. Lah di situ kebetulan ayat itu benar-benar ada. Jadi bambu berbentuk seperti lafadz Allah. Itu simetris alami, bukan manipulasi atau istilahnya direkayasai, itu ada. Jadi yang saya cintai itu adalah ayat yang berbentuk tersirat. Yang tersurat itu ada bidangnya sendiri, ada bidangnya lagi yang biasa ditadaruskan, itu kan yang tersurat Mas. Lah itu yang tersirat, ya ini yang lagi kita istilahnya baca, yang kita lagi upayai, lagi kita cari dengan saudara-saudara kami ini. Yaitu, jadi kami adalah pecinta atau pengupaya pembaca ayat alam semesta. Bukan ahli pembaca, tapi masih berupaya membaca. Nanti kalau pembaca seakan-akan kita kan sudah terlalu hebatnya, enggak. Kita lagi berupaya membaca ayat alam semesta. Seperti istilahnya kalau yang tersurat, contohnya ya, yang tersurat itu kayak Qul huwallahu ahad al-ikhlas. Itu kan disebut dengan dalimah. Itu di surat yang istilahnya tersurat. Tapi di surat yang tersirat itu berbentuk biji buah delima. Nah, itu kan perbedaan antara yang tersurat dan yang tersirat. Itu mengandung makna. Tapi bagi orang-orang yang belum memahaminya, itu dikira mensyirikan Sang Pencipta. Padahal kita lagi bercinta dengan alam semesta, lagi istilahnya menyatu sambung rasa dengan ayat-ayat yang maha kuasa. Tapi yang nggak memahami kita, dikiranya kita seperti yang sampean awal tadi bilang, kita dukun. Disebut dengan dukun itu tadi. Dikira di sini mencari togel, ngapunten Pak nggih. Soalnya kan orang dulu kan seperti itu Pak. Nggih. Ya namanya orang belum tahu tapi nggak bertanya. Seharusnya kan bertanya pada kita. Tidak belum tahu apa-apa terus menjustis kita, bahkan sudah menganaktirikan kita, bahkan lebih dari itu menyia-nyiakan kita, yang kita seakan-akan nggak layak bersanding dengan mereka. Padahal kita juga sama seagama, seakidah, sama-sama kita adalah hamba Sang Pencipta. Kita bukan hamba makhluk yang tidak kelihatan mata seperti setan, jin atau apa yang biasa mereka sirikan, musyrikan yang dituduhkan kepada kita. Jadi keberadaan kita di sini tadi yang sampean lagi mencari kita kok kebetulan ketemu di alam. Ini tadi kita lagi mengikhtiari mencari ayat-ayat alam ilahi yang arahnya juga ke arah kemakrifatan hati, bukan ke arah kesirikan atau malah menjauhkan diri dengan Sang Ilahi. Jauh dari itu semua Kang Mas. Ya itu yang bisa saya sampaikan ke sampean. Barangkali sampean menginginkan yang lebih detail lagi, mari kita main ke rumah. Kita ngobrol-ngobrol yang enak supaya kita bisa saling sambung silaturahmi. Kita bisa kembali rukun mesra lagi sebagai sama-sama
istilahnya apa ya, seagama, atau kita kan ibaratnya seduluran atau seagama itu. Jangan sampai kita saling menyalahkan, saling ibaratnya berburuk sangka atau malah menjatuhkan. Kalau kita di sini itu boleh saya bilang banyak orang yang benar-benar pintar intelektualnya itu sampai menyentuh angkasa, saking pintarnya. Tapi mereka itu bodoh dalam mencari musuh, Mas. Itu. Jadi yang di musuh itu bukan sebenarnya musuh, tapi saudara seagamanya sendiri. Terus apa kehebatannya orang yang dia itu sakti terus bisa mengalahkan, dan yang dikalahkan itu saudara seagamanya sendiri, sampai yang dikalahkan itu benar-benar tenggelam ke dalam bumi. Itu bukan kehebatan, itu bukan kehebatan. Itu justru sebuah keangkuhan. Seharusnya kalau memang ada saudaranya yang istilahnya khilaf atau istilahnya lupa diri, itu didekati. Istilah di situ itu kita sambung hati, bersilaturahmi kayak gini. Lah, itu nanti akan ketemu titik inti ridho rahmatnya Gusti. Jadi bukan malah kita bertarung seperti yang saat ini benar-benar lagi istilahnya dikondang kalau bahasa saya. Sekarang ini lagi musim orang bertarung. Adu sakti, tapi yang diajak bertarung itu saudaranya sendiri. Mereka hobi seakan-akan itu haus akan kekalahannya saudaranya sendiri. Nah, itu kehebatan yang macam apa, Mas? Itu bukan kehebatan menurut saya. Ya, jadi ini kita ngumpul sama saudara-saudara kami ini. Ini adalah rekan-rekan kami sama-sama pecinta cahaya ayat alam ilahi yang kita ikhtiari malam-malam di gelap-gelapan seperti ini. Itu kita lagi membaca, mencari nur ilahi yang istilahnya yang maha suci itu menebar energi ke jagat raya ini, itu dengan ditebarkan dan energi itu mencari tempatnya masing-masing. Dan kita yang di situ berkewajiban sebagai garis seorang hamba itu mengikhtiari mencari. Jadi enggak tiba-tiba kok duduk terus jatuh ke pangkuan kita ini. Oh enggak, kita harus mencari sampai gelap-gelapan. Kadang-kadang resikonya ya ada hal-hal yang enggak jarang mengganggu, misalnya kayak gitu. Itu kadang-kadang ya ada dari ular, itu kadang ya lebih dari ular. Itu yang paling menakutkan ya itu yang enggak kelihatan oleh mata kita ini. Tuh. Jadi itu kita istilahnya ngumpul di sini tadi lagi mengikhtiari cahaya ayat alam ilahi, dan itu memang yang lagi kita ibaratnya pelajari, kita dalami, kita lagi menyatu dengan ayat alam ilahi. Itu maaf saya memotong percakapan panjenengan. Yang keduanya saya meminta maaf kepada bapak-bapak nggih, Mas, minta maaf karena saya panjenengan duduk kula nggih berdiri, saya minta maaf. Mboten napa-napa, nggih. Itu minta maaf sebesar-besarnya. Ya, alhamdulillah udah ketemu dengan panjenengan. Ya, yang terakhirnya ketiga kalinya saya meminta maaf pada teman-teman saya kalau kadang-kadang kita itu kurang sopan atau gimana. Mungkin dengan lantaran kita bertemu kayak gini kita menjadikan saudara. Amin. Karena kan banyak di luaran sana itu menganggap bahwasannya yang panjenengan lakukan itu kan melenceng dari agama Islam. Makanya kita kesini ini untuk mencoba untuk berdiskusi kepada panjenengan. Amin. Apa maksudnya kayak gini, mungkin kan panjenengan bisa mengutarakan. Mungkin di luar sana itu banyak yang tidak setuju dengan panjenengan. Nah, makanya kita di sini untuk mendatangi sih, bersilaturahmi kepada panjenengan supaya kita bisa berkomunikasi, mendapatkan wawasan kayak seperti itu. Siap. Ya intinya mari kita istilahnya main silaturahmi ke rumah kita, nggak jauh kok dari sini juga. Cuman ini tadi kita lagi menyatu, menyendiri, menyepi. Itu memang kebetulan kita memang suka kalau malam-malam Jumat suci seperti ini. Itu memang sering melakukan penyendirian atau kontak hati dengan alam ayat ilahi itu tadi, yang orang-orang kebanyakan itu salah mengarti. Dan itu memang dampak dari konsekuensi. Tapi kita lebih memilih menjadi jati diri kita sendiri, walaupun resikonya harus kadang dianaktiri oleh masyarakat sekitar kita ini gitu. Dianaktiri sebagai itu tadi, dikiranya kita
hamba setan laknati. Padahal kita adalah hamba Allah, nur ilahi juga, sama dengan sampean, dengan lingkungan. Tapi kayaknya memang tidak semudah itu mereka menerima kita. Ya semoga aja dengan berkahnya sampean silaturahmi ini bisa membuka kesadaran wawasan semuanya bahwa kita itu sama-sama hamba Tuhannya. Amin. Amin. Insya Allah gitu. Mari kalau sampean nggak keberatan mampir ke Makanya rumah kita. nggih, Nggih. itu kula nggih penasaran Pak, katanya kan punya yang jenengan katakan tadi nggih. Bambu yang berbentuk seperti lafaz Allah. Itu saya belum pernah berjumpa atau melihat. Yang sering saya jumpa katanya ini apa? Bambu tumpang sari atau ring Nggih. Kalau terkait apa bambu yang menyerupai lafaz Allah ini saya belum pernah ketemu. Jadi ya ketika kita berbicara itu kan harus ada buktinya. Bukan kalau di luaran sana katanya pembuktian dan lain sebagainya. Ngapunten Bapak nggih. Siap. Monggo kalau memang saya juga penasaran ya Mas Diki. Ngaten nggih. Nggih, insyaallah siap. Mangke kita bahas dengan panjang lebar di rumah. Memang ada sebuah kenyataan cahaya ayat alam semesta yang berzikir pada Sang Pencipta, yang intinya bukan hanya kita saja manusia yang kadang-kadang merasa angkuh yang mampu berzikir pada Sang Pencipta. Alam, pohon, dari jenis bambu, itu juga ada yang mampu berzikir dengan Sang Pencipta, menyatu rasa dengan Sang Pencipta, sampai membentuk dirinya itu persis seperti zat lafaz Allah. Itu adalah pusat dari seluruh energi alam semesta. Simbolnya dari situ. Mari kita nanti saksikan buktinya seperti apa, pendzikiran atau istilahnya cahaya dari alam semesta yang mampu bermunajat atau manunggal rasa sampai berbentuk seperti Allah Ta'ala persis 100%, nggak hanya 50 atau 70%. Mari kalau nggak keberatan mampir ke pondok kita, insya Allah nanti kita bisa berpanjang lebar membahas seluruh ayat alam semesta. Nggih, mari Pak, monggo. Monggo. Tapi kita mboten ganggu jenengan. Mboten, insya Allah alhamdulillah niki saged kerawuhan panjenengan kinurmatan. Monggo teng griya kula, monggo. Monggo. Nggih, monggo. Matur suwun Bapak. Nggih, Mas. Sampun. Nggih, insyaallah siap. Monggo Pak Teh. Nggih, alhamdulillah sahabat-sahabat kita sudah berjumpa dengan Sunan Kalilanang atau Gus Hasim, dan alhamdulillah kita diperkenalkan sowan atau silaturahmi ke rumah beliau ini. Saya sendiri juga penasaran dengan bambu yang berbentuk lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala, bambu yang berzikir ya. Makanya kita itu adalah makhluk ciptaan Allah yang nomor 1 ya. Aja sampai kalah sampai tumbuh-tumbuhan loh, sampai betul lebih istiqomah. Seperti apa nanti penampakan ataupun bambu yang dikatakan oleh Sunan Kalilanang nanti, daripada panjenengan penasaran, mari kita langsung ke sana. Yuk, monggo ya. Monggo. Saya ini penasaran dengan apa yang jenengan sampaikan terkait bambu yang berzikir, dan juga saya itu ingin penjelasan dari panjenengan, mungkin apakah dengan katakanlah dan sewu gitu aksesoris yang seperti ini sehingga panjenengan itu dijustis sebagai dukun. Sejauh batas kacamata pandang wawasan saya pribadi, kalimat rukun yang selalu menjadi bumerang, selalu menjadi cacian, selalu menjadi makian di masyarakat. Seluruh manusia itu kayaknya kalau sudah mendengar kalimat dukun itu sudah enggan untuk memaknainya. Padahal di situ makna dari dukun itu sendiri sangat bersahaja, sangat mendalam dirasa.